Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hadis-hadis dari kitab Sahih Muslim. Insya Allah nanti semuanya kita baca sekitar berapa sampai 1303 halaman. Kita mulai dengan bab kitab tentang kurban ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu dhabhun yathbahuhu fa idza uhilla hilalu dzil hijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhhiya. Jadi ini anjuran untuk tidak mencukur dan memotong kuku hewan kurban. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa mempunyai hewan yang akan disembelih untuk kurban, lalu di awal bulan Zulhijjah telah tiba, janganlah sekali-sekali mengambil rambutnya dan jangan pula memotong kukunya sampai dia menyembelihnya. Sekarang bab waktu menyembelih kurban. An Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'du an shalla wa faragha min salatihi sallam fa idza huwa yara lahma adhiya qad dhubihat qabla an yafrugha min salatihi faqala man kana dhahaba udhiyatahu qabla an yusalliya aw yusalli falyathbah makanaha ukhra wa man kana lam yathbah falyathbah. Bismillah. Diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu an, aku mengikuti upacara Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau hanya mengerjakan salat Idul Adha. Setelah selesai salat, beliau melihat daging-daging hewan kurban telah disembelih sebelum beliau selesai mengerjakan salat Id. Kemudian beliau bersabda, barang siapa menyembelih binatang kurbannya sebelum dia atau kami selesai salat, hendaklah dia menyembelih hewan kurban lain sebagai penggantinya, dan barang siapa belum menyembelihnya, hendaklah dia menyembelihnya setelah salat dengan menyebut nama Allah. Bab tidak sah menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Diriwayatkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pelaksanaan yang mula-mula akan kita kerjakan pada hari ini 10 Zulhijjah adalah melakukan salat Idul Adha, kemudian pulang dan menyembelih hewan kurban kita. Barang siapa melakukannya demikian, ia telah melaksanakan sunnah kami dengan benar. Barang siapa menyembelihnya sebelum salat Idul Adha, daging sembelihannya hanyalah suguhan untuk keluarganya saja, bukan daging kurban sama sekali. Abu Burdah bin Niyar, paman Bara' bin Azib, pernah menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha. Kata Abu Burdah, saya punya seekor kambing kacang berumur 1 tahun yang dagingnya lebih enak daripada yang berumur 2 tahun. Sabda beliau, sembelihlah kambingmu yang masih muda itu dan tidak sah untuk siapapun sesudahmu. Di dalam bahasa hadisnya, Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awala ma
nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalliya thumma yarfi'u thumma narji'u fanah apa ini fanan haru faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dhahaba fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minas sunusi laisa minan nusuki syai'un wa kana Abu Burdata bini Niyarin radhiyallahu anhu qad dhahaba faqal indi jaza'atun khairun min musinnatin faqal idhbahha walam tajziya an ahadin ba'daka. Sekarang bab umur hewan kurban. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, janganlah kamu menyembelih hewan untuk kurban kecuali binatang itu telah sempurna berumur 2 tahun ya. Musinnah, akan tetapi jika kamu sulit untuk mendapatkannya maka kamu boleh menyembelih domba yang berumur 1 tahun. Jadi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasbahu illa musinnatan illa sura alaikum fanathbahu jaza'atan minad do'ni. Itu bahasa hadisnya. Sekarang bab hewan muda untuk kurban. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membagi-bagikan hewan kurban kepada kami, lalu aku mendapatkan bagian seekor domba muda berusia 1 tahun sempurna. Jadza, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkan bagian seekor domba muda. Beliau menjawab, berkurbanlah dengan domba itu. Babun adhiyatu bil jaz'i an Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala qassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadhaya fa asabani jaz'un faqultu ya Rasulullah asabani jaz'un faqal tuhhi bihi. Begitu perintah Rasulullah. Kemudian bab berkurban dengan 2 ekor biri-biri dan menyembelih sendiri. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor biri-biri cantik molek bertanduk. Kemudian aku melihat beliau menyembelihnya sendiri sambil menginjakkan kakinya ke atas bagian pangkal lehernya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir. An Anasin radhiyallahu anhu qala doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikab thaini amlahain aqranain qal fara'aituhu yasbahuhuma biyadaihi qal wa ra'aituhu wadi'an wa qadamahu ala safahiha qal sama wa kabbar. Berikutnya kurban Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, keluarga dan umat beliau. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil hewan yang akan dikurbankan, yaitu seekor biri-biri bertanduk yang kakinya, perutnya dan di dekat kedua matanya hitam. Setelah hewan yang akan dikurbankan itu dihadapkan, beliau bersabda, wahai Aisyah, ambilkan pisau. Kemudian beliau bersabda lagi kepadanya, asalah pisau itu dengan batu. Lalu Aisyah melakukannya. Setelah itu beliau mengambil pisau tersebut, kemudian
Kemudian beliau memegang biri-biri itu lalu membaringkannya, lantas menyembelihnya serta mengucapkan dengan nama Allah, semoga engkau dapat mengabulkan kurban itu wahai Allah untuk Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Maka selesailah beliau berkurban dengannya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruka fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa uti bihi liyu apa ini liyudhiya bihi faqala laha ya Aisyata halumil madiyah thumma qala ishhadhiha bihajar fa fa'altu thumma akhudhuha wa akhadhal kabsha fa'adja'ahu thumma dhabahu thumma qala Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ala Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhuhabih. Yang terakhir, hadis tentang kurban. Larangan memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari diriwayatkan dari Abu Ubaid Maula itu budak ya, Maula Ibnu Azhar bahwa dia pernah merayakan Idul Adha bersama Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, kemudian aku juga melakukan salat Idul Adha bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengimami kami salat Id sebelum khutbah, kemudian dia berkhutbah di hadapan jamaah yang antara lain dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kamu memakan daging-daging kurban lebih dari 3 hari, maka janganlah kamu memakannya lebih dari itu. An Abi Ubaidin Maula bin Azhar annahu syahidal Aida ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala thumma sallaitu ma'a Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala fa shalla lana qabla al-khutbati thumma khataban nas faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha kam an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa thalathin layalin fala ta'kuluha. Itulah hadis-hadis tentang hewan kurban dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab izin memakan daging kurban lebih dari 3 hari diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Bakar dari Abdullah bin Waqid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang memakan daging hewan kurban lebih dari 3 malam lamanya. Lalu hal itu dikatakan kepada Amrah berkata, dia betul, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beberapa kepala keluarga dari orang-orang Badui pergi ke Madinah dalam rangka merayakan Idul Adha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada penduduk Madinah, simpanlah daging kurbanmu, kemudian sisanya disedekahkan untuk tamu-tamu pendatang dari dusun itu. Setelah itu pada tahun berikutnya sahabat berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang banyak membuat minuman dari hewan kurban mereka dan mengencerkan daging lemaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa maksud ucapanmu itu? Sahabat menjawab, engkau telah melarang daging-daging kurban untuk dimakan lebih dari 3 hari. Kemudian beliau bersabda, aku melarang kamu karena tahun kemarin ada rombongan beberapa kepala keluarga dari Arab Badui. Oleh karena itu makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Sekali
Sekarang bab tentang farok dan athirah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan penyembelihan farok dan athirah. Ibnu Rafi menambahkan dalam riwayatnya, yaitu farok ialah anak ternak yang pertama-tama dilahirkan induknya lalu disembelihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fara'a wa la atirata, zada bin Rafi'in fi riwayatihi, wal fara'u awwalan nitah, wal fara'u awwalun nitaji kana yuntaju lahum fayudhabbihunahu. Kemudian bab yang terakhir, kurban yang dipersembahkan untuk selain Allah. Diriwayatkan dari Abu Tufail Amir ibnu Wasilah, aku pernah berada di rumah Ali bin Abi Thalib, lalu ada seorang laki-laki datang menghadapnya seraya berkata, adakah sesuatu yang dirahasiakan Nabi Sallallahu alaihi wasallam untukmu? Ali marah kepadanya, lalu dia berkata, Nabi Sallallahu alaihi wasallam belum pernah merahasiakan sesuatu untukku dan tidak menyebarkannya kepada orang banyak, tapi beliau pernah mengajarkan 4 kalimat kepadaku. Dalam riwayat lain diletakkan di dalam tempat isian pedang Ali. Kata orang itu, apa saja 4 kalimat itu wahai Amirul Mukminin? Jawab Ali, beliau bersabda, Allah mengutuk seseorang yang mengutuk orang tuanya, Allah mengutuk orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah, Allah mengutuk orang yang melindungi ahli bid'ah, dan Allah mengutuk orang yang menggeser patok perbatasan tanah miliknya. Jadi tanahnya digeser, itu dikutuk. An Abi Tufail Amir bin Wasilah qala, kuntu inda Ali bin Abi Thalib fa'atahu rajulun faqala, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirruhu ilaik, qala faghadiba wa qala ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayya syai'an yaktumuhun nasa ghaira annahu qad haddatsani bi kalimatin arba'in, faqal bi kalimatin arba'in, faqala wa ma hunna ya Amirul Mukminin, qala la'anallahu man la'ana waliduhu wa la'anallahu man dhahaba li ghairillah wa la'anallahu man awa muhdisan wa la'anallahu man ghayyara manaral ard wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah mengutuk orang-orang yang menggeser patok tanah, digeser supaya tanahnya lebih luas, itu dikutuk oleh Allah.